Ketemu lagi di Ngeteh, Ngobrol Teologi. Masih rasa Minum yang sama. minum teh itu rasa sama. Minum teh itu enaknya diseruput. Kenapa enggak? Kenapa Pak? Harus punya ya? Hah? Harus gini. Nah itu. Wah, itu kayaknya enak banget. Bukan enak tuh, nikmat. Nikmat. Kenapa Pak? Kenapa harus diseruput? Nikmat. Bukan. Karena kalau patang keruput, Bapak 4 kali seruput. Ngono ya ngono neng pojok kayak ngono. Kalau gini ntar Pak Bun nggak ngerti. Oh gitu ya. Nah, kalau Pak Bun langsung balas pakai bahasa Mandarin, kita yang nggak ngerti, kita yang bingung. Kita yang melongo gitu kan. Tapi yang pasti obrolan kita tidak akan membuat Bapak Ibu melongo karena kita melanjutkan pembahasan doa Bapa Kami setelah waktu yang lalu kita bahas datanglah kerajaan-Mu. Nah, sekarang kita sudah hadir nih, sudah datang. Jadi selama bergabung di Ngeteh Ngobrol Teologi yang bertempat di Studio Mini BPD GBD Jakarta, rumah kita bersama. Bersama semua sahabat-sahabat Bapak Ibu semua yang hadir, kami semua ada Pak Artomo. Saya mulai dari Pak Andi Hotel dulu gitu kan. Sebagai host dari Aduh ya. Terima kasih Pak Petrus. Ya, Pak Ratomo. Iya, Pak Ratomo. Kemudian Pak Bun Minta. Pak Bun Minta, ya. Kita nih 4 sekawan. Iya. Dulu ada serial 4 sekawan tuh, Pak. Itu yang dulu, dia ngikutin kita sebetulnya. Oh, gitu ya. Kita aja sekarang baru eksis kan, dulu udah ada. Oke. Nih ngomong-ngomong soal jadilah kehendak-Mu. Teh hari ini, teh berikut ini itu sesuai dengan kehendak kita loh. Tadi jujur aja kita open aja, kita ngomong wah ini tehnya kayaknya kurang anget. Tiba-tiba langsung anget semua loh. Diberkati oleh Imam buat teh ya. Amin. Puji Tuhan langsung gitu loh. Enak. Kadang-kadang jadi pendeta juga gitu. Jadi Kayaknya connect langsung. pengen dong pelayanan saya tuh jadi seperti kehendak saya. Tapi kalau kita mengacu ke doa Bapa Kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ya. Sering nggak nemuin keadaan kok nggak sesuai dengan kehendak saya ya? Gitu. Betul. Pernah Itu sering sih. terjadi ya, pernah. Apa jangan-jangan sering? Sering juga. Sering juga. Ya, sering. Tapi kalau kita mengingat dalam doa Bapa Kami ini ya, dikatakan jadilah kehendak-Mu, artinya kita harus menyerahkan kehendak kita itu kepada kehendak Tuhan. Artinya jangan memaksa diri ya, kehendak kita yang jadi. Tapi kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita merancangkan sesuatu yang menurut kita itu sudah baik. Tapi baik kan belum tentu benar. Tapi kalau kita berdoa agar minta kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan itu pasti baik dan benar. Oke, saya tutup di situ. Pak Petrus, ini sudah lebih berpengalaman dari kami semua, ya. Tapi semangat yang selalu current hits ya setiap tahun. Apa tuh? Semangat yang sekarang gitu loh maksudnya. Iya. Pak Masih Petrus, muda kan, ya. Pak Petrus menggembalakan gereja dan jemaat lebih dari puluhan tahun. Total berapa tahun? 30 tahun ya? Ada. Kayaknya saya belum lahir itu. Kualitas seseorang nggak hanya diukur dari lamanya. Oke, tapi Itu dari panjangnya. Sama juga. Tapi bagaimana kita ini melayani sesuai kehendak Tuhan. oke. Dan jadilah kehendak Berapa Tuhan. puluh tahun total? Oh gitu ya. Ya, dari sebelum gembala sampai jadi gembala. Saya sejak SMA sudah melayani itu. Iya. Sejak tahun 78. Berarti kan belajar jadilah kehendak-Mu dari SMA. Iya, karena saya kan juga anak pendeta. Papa kan gembala ya waktu itu, bahkan dari sejak GBIS waktu itu. Nah, ini saya kaitkan dengan kenapa saya kaitkan dengan hal ini karena mungkin saja Bapak Ibu pendeta sekarang ini, Bapak hamba Tuhan sedang mengalami masalah. Masalahnya adalah gini. Mereka bingung bagaimana caranya untuk memberikan sebuah edukasi hidup ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi terkadang kita memaksakan kehendak kita sama anak-anak kita. Pernah nggak di posisi Anda sebagai anak pendeta, pernah nggak ngalamin gini? Katanya sesuai kehendak Tuhan, tapi Bapak ngomong begini, aku harus ikutin. Nah, bagaimana Pak? Bapak dapat wangsit dari Tuhan. Ya, betul ya. Tapi mungkin lebih sering makan pangsit ya. Pangsit ya. Ya memang kalau sebagai, ini kan kalau konteks tadi dikatakan sebagai anak gembala ya. Memang kalau anak gembala itu kan awal-awalnya kan iman kita itu kan maklum lah namanya juga anak jalanan, anak muda kan begitu kan. Lebih ke sananya. Jadi zaman-zamannya kita anak muda, ya memang sih anak pendeta, tapi kan kadang lingkungan juga ya bisa membuat kita itu ya agak kenapa sih nggak sesuai kehendak saya gitu kan. Papa makan seperti ini ya maklum konteks. Nah disitulah kita banyak belajar dari kehidupan
dalam konteks ayah saya. Nah, saya bersyukur memiliki ayah yang memang dalam pelayan pengembalannya sebagai seorang hamba Tuhan itu memang nggak usah apa namanya neko-neko lah, ikutinlah apa yang papa katakan, apa yang papa lakukan. Nah, itu yang saya banyak belajar. Dan ya biasalah kalau belajar itu kan prosesnya kan jatuh bangun aku kan kesana juga gitu kan. Jadi ya kita harus banyak belajar juga dalam proses untuk menuju jadilah kehendak Tuhan. Karena kedagingan kita kan lebih suka ya apa yang kita mau, kedagingan kita itu lebih banyak berperan. Kedagingan kan hidup di dalam dosa gitu. Hidup dalam dosa aja kan. Keinginan daging gitu. Keinginan daging, artinya hidup dalam dosa. Artinya ke dalam konteks pengaruh lingkungan, pemahaman dunia. Nah, itu kan tadi saya awal bilang. Kan ini dalam konteks itu masih anak SMA. Daging pikir daging apa? Daging sapi. Nah, nanti kita berikutnya kita boleh lah makan lah mau daging sapi, daging ayam, daging kundar ini juga apa-apa. Langsung aja bilang gepuk susah amat sih. Ini kembali ke itu ya. Iya. Enggak, kenapa? Enggak tahu, tiba-tiba ada sesuatu yang Roh Kudus taruh di impresi hati saya yang menyaksikan dan karena gini, berdasarkan juga pengalaman saya pribadi. Saya punya anak dan anak saya memang pernah jujur gini. Serba salah ya, Pak. Serba salah gimana, Nak? Iya, serba salah. Nilaiku bagus juga nggak dianggap sebagai sesuatu yang memberkati mereka. Nilaiku jelek, anak pendeta nilai kayak begitu. Karena anak saya pernah mengalami satu penurunan nilai walaupun bukan jeblok. Terus saya bilang, selama apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan nilai-nilai yang Papa ajarkan, Papa contohkan. Jikalau itu terjadi, berarti mungkin Tuhan punya kehendak lain. Terus dia tanya, kenapa kehendak Tuhan mengizinkan saya harus nilai jelek gitu, nilai turun. Padahal saya udah push, sudah belajar, sudah apa. Mungkin kalimatnya kurang pas kali. Itu kadang-kadang cara kita mengkomunikasikan sehingga kita menyempatkan dari kamu nilai turun kayak mungkin kehendak Tuhan. Itu seringkali kurang pas. Nah, itu sebabnya kita angkat gimana pasnya Pak. Pas ya. Kalau yang jelas adalah kalau sudah gini jangan menyesalkan diri, nanti perbaikin lagi gitu. Tentu bukanlah kehendak Tuhan kalau kita nilainya turun kan? Iya. Berarti hati-hati ya dengan para gembala nih. Kita. Iya, jangan sampai ini sakit. Ya, ini apalagi Tuhan. Apalagi dengan cara ini Tuhan mungkin mau didik kamu. Itu kan bahasa menghibur orang aja kan. Itu kan bukan kebenaran. Wah, ini satu insight baru nih. Kan Iya benar, bagaimana itu bukan kebenaran. Tuhan mau didik kamu pengalaman. Kalau didik pengalaman itu terlambat loh ya. Katanya babak belur dulu bro. Kan berat itu. Itu kalau dididik dengan keras itu hanya orang-orang yang bandel. Pakai rotan kan. Kalau bisa ngomong yang baik, ikut ya. Tuhan didik kita lewat firman-Nya. Kalau kita dengar-dengaran akan naik. Tapi kalau dengar gebuk juga kan. Itu baru ada yang nakal. Itu pengalaman saya itu Pak Bur. Ya nakal. Waktu SMA malu. Oh iya. Makanya saya bilang kan. Jadi kita nggak boleh. Kalau menurut saya itu kurang pas ya. Oh Tuhan mau didik kamu sih lewat masalah ini. Kok ngomongnya kok begitu? Kalau kita nggak ngajar begitu loh. Jadi arti jadilah kehendakmu di dalam doa Bapa kami ketika kita sudah mendatangkan dan mengundang kerajaan Allah. Kalau jadi kehendakmu artinya harus apa yang Tuhan inginkan itu kebenaran ditegakkan. Itu yang Tuhan mau. Kebenarannya ini menarik. dilakukan. Harus yang Tuhan inginkan di mana kebenaran ditegakkan. Iya, kebenaran Tuhan menjadi hidup kita. Di mana kehendak Tuhan? Di dalam firman-Nya lah itu kehendak Tuhan. Firman Tuhan kan adalah isi hati Tuhan. Dituangkan kita hidup oleh firman itu. Cuma kadang-kadang di lapangan susah tuh Pak Bro. Kenapa ya gitu ya? Yang tadi lapangan itu, mana nih? Yang tadi itu. Ya karena kita yang pasti lapangan mana? Ini nonton sepak bola tadi malam mungkin Indonesia lagi. Iya, Jadi gitu lapangan tadi sepak bola ya. nih. Nggak, saya Tuhan lagi mau ngajar lewat masalah ini. Enggak. Saya tidak mengatakan itu tadi malam di Indonesia waktu Indonesia kalah. Enggak, maksudnya yang selama ini beredar ya. Karena kita lebih suka menghibur hati orang. Karena memang sebagai bentar Pak Bur, sorry. Bukan Kan berarti kita kan gembala kan harus menghibur Pak Bukan Bur. berarti rasain lu, enggak juga. Tapi kan di dalam diri kita ada Roh Kudus menghibur loh, betul. Iya, maksudnya menghiburnya bukan dengan kata-kata yang bukan kebenaran gitu loh. Kan kita nggak mau, dia sudah kalau masalah, mungkin Tuhan ada maksud kali ya di balik ini gitu ya. Itu kan menghibur Pak Bur. Menghibur tapi hibur yang kita bukan kata-kata yang tidak, kecuali Tuhan bilang, aku didik di dalam ini. Lain kamu sudah mendapatkan situ kan. Jadi maksudnya jangan kita memberikan sebuah kalimat penghiburan, penguatan, tapi berasal dari pengertian kita sendiri gitu. Iya, jadi kita adopsi di dunia ini. Kan kita ngomong sesuatu
Tuhan punya maksud apa maksudnya? Nggak tahu juga kan, ditanya kan. Jadi dia hidup kalau gitu dia hidupnya abu-abu gitu kan, nggak jelas. Jadi apa yang harus disampaikan? Jadi sampai kalau sudah gitu ya udah nanti perbaikin lagi. Tuhan pasti beri kesempatan. Ada anugerah Tuhan yang menolong kamu, bangkit lagi. Jangan lemah, jangan mundur. Kita kan bisa berbuat salah ya kan, siapapun kita kan. Nah, tapi jangan lemah semangatnya. Ini juga pasti bagus juga untuk pembekalan Bapak Ibu pendeta semua. Kan seringkali tuh kita ketemu pasangan ya kan. Istrinya rajin ke gereja, rajin berikan taburan, persembahan segala macam. Tapi kok enggak bertobat-tobat, yang namanya suaminya selalu ada masalah, selalu apa? Kira-kira kan rata-rata pasti sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, ya Tuhan punya kehendak yang kita tidak pernah tahu, sebuah misteri. Apakah itu juga itu kurang pas tepat? juga? Kurang itu pas. Ngomong kita kayak kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan. Kita kadang-kadang ngomong kayak seolah mewakili Tuhan gitu loh. Ya kan? Kita kan nggak tahu ketentuannya apa kan? Gitu ngomong soal kan kita jangan gitulah. Kenapa kan dia rajin persembahan, ibadah, nangis, berdoa dengan nangis serius. Tapi sebelum pertobatan harus ada respon dari pribadi suaminya juga kan. Berdoa terus. Tuhan bisa menggiring berbagai cara orang itu ketika dia kepepet, Tuhan bisa pakai orang lain untuk dia bertobat gitu. Jangan menyerah gitu. Oh, intinya jangan itu. menyerah. Jadi pertobatan tidak hanya istri saja ya. Dari suaminya gitu, juga kan. Maka kita butuhkan doa syafaat perantara. Kan Tuhan itu mau intervensi seseorang itu kan harus perantara. Itu gurunya doa syafaat. Kenapa tuh nggak bisa intervensi langsung? Kenapa masih kita berdoa? Kalau kita berdoa kan mewakili atas nama orang itu. Tuhan bisa intervensi. Itu lewat doa syafaat kita. Dengan kata lain, doa syafaat yang ada di liturgi itu sebenarnya juga bagian dari hubungan yang dekat dengan bagaimana kita boleh mengerti apa yang dikatakan jadilah kehendak Tuhan. Doa syafaat itu. Doa syafaat itu adalah kita kan mau supaya mendoakan orang-orang yang karena kurang pengetahuannya, kekerasan hatinya, kebodohannya sehingga mereka hidup dalam kerusakan, keberantakan, ya kan? Kita itu mewakili orang itu berdoa, Tuhan tolonglah orang itu, belas kasihani dia. Sehingga orang itu tahu bahwa kehendak Tuhan adalah dia mengenal firman-firman Tuhan sehingga dia doa kita kan Tuhan mau operasikan lewat doa kita juga. Doa itu apa sih? Kan kita mau doa pun Tuhan sudah tahu. Lalu berapa kita doa? Doa itu adalah permit kita. Dan tanda kutip ya, menyerahkan hak kita kepada Tuhan supaya Tuhan intervensi. Ini keren. Kita kan punya kehendak yang Tuhan nggak bisa langsung intervensi hidup kita loh. Kalau kita nggak mau loh. Iya loh, ada orang-orang yang maaf ya, bukan apa-apa. Kok tambang itu apa ya? Tambang itu keras gitu. Maksudnya tetap berpendirian bahwa bahasa apa tuh tambang? Tambang. Udah dijelasin gitu supaya kita jelas gitu loh. Iya, tali tambang atau tambang. Itu keceplosan aja Pak, saya Pak. Keceplosan. Ya nanti tambang bisa dicari di kamus bahasa sehari-hari. Yang penting jangan tumbang, Pak. Nah, itu setuju saya. Iya. Lanjut, Pak. Jadi udah disuruh, yaudah berdoa, tapi tetap dan selalu Tuhan kan Maha tahu membuat apa saya berdoa. Yang penting hidup saya baik, benar, dan saya melakukan sesuai dengan apa yang koridornya dan sesuai dengan tatanan kehidupan ini. Kalau berdoa ya ngapain berdoa lagi, ngapain minta-minta. Ya, kalau kalimat pertama kayak nggak klop. Nggak mungkin dia hidupnya sudah benar ya, gimana benar itu? Apa standar benarnya apa sih? Standar benarnya itu Alkitab lah, firman Tuhan kan. Kadang-kadang kita itu mengucapkan sebuah kalimat yang belum jelas gitu loh. Sehingga kita karena memanipulasi juga, memanipulasi juga. Ini kurang pas gitu. Bagaimana yang penting aku hidup benar. Apa itu hidup benar? Hidup benar itu ada standarnya loh. Standarnya benar menurut dia. Benar sesuai dengan dia. Betul. Ya Jadi kan? harus diperlengkapi benar sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Nah, terus bagaimana untuk bisa kita mengerti kehendak Tuhan itu supaya kita bisa selalu legowo? Itu nama saya, Pak. Nama saya. Selalu legowo dalam menjalani hidup ini sebagai hamba Tuhan, khususnya gembala. Ya, kehendak Tuhan itu kan datang dari firman. Firman itu adalah pikiran Tuhan, isi hati Tuhan, dan tidak lepas dari diri Tuhan itu sendiri dengan rohnya kan. Kalau kita memiliki firman-Nya itu, kita akan diterangi bagaimana mengambil keputusan, menimbang di antara banyak pilihan. Dan firman itu kan kebenaran, Pak Bun. Iya, firman Tuhan itu. Jadi kalau kita tidak punya firman Tuhan itu bukannya sekedar sebuah informasi loh. Firman itu beda dengan dia bisa mendatangkan skill buat kita. Coba perhatikan di Roma 12 ayat 2 ya.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah pembaharuan budimu atau berubahlah pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan, membuktikan, atau juga bisa memutuskan manakah kehendak Allah. Titik 2, apa yang baik, berkenan, yang sempurna. Siapa yang kasih kemampuan? Kan firman dong, pembaharuan pikiran firman itu. Kalau di konteks itu adalah Paulus bicara dari pasal 1 sampai pasal 11, saya terakhir bicara tentang kehendak Allah kan. Khususnya tentang pembenaran yang kita miliki dalam Kristus. Itu bisa memberi kita kemampuan untuk bisa menilai loh. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar informasi, ini bagus, ini kurang bagus. Tapi diberi kita kemampuan untuk memutuskan. Itu hebatnya. Dahsyatnya ya. Biasa. Kalau hanya kamu kasih tahu saya banyak, tapi saya nggak mampu milih berapa. Kan stres dong. Saya tahu banyak, lakukannya beda. Stres saya hidup saya. Tahu hidup suci, tapi hidup nggak suci. Stres nggak? Stres. Tahu hidup benar harus begini, tapi nggak bisa hidup benar. Stres saya. Benernya jangan kasih tahu saya. Itu kan. Firman Tuhan tidak hanya sekedar beritahu, tapi dia beri kemampuan. Kemampuan berikan kita kuasa tuh hidup dalam kebenaran itu gitu loh. Jadi ya kalau misalnya ada keadaan-keadaan situasi jemaat atau mungkin barangkali keadaan rumah tangga Anda juga sedang dalam keadaan yang gonjang-ganjing, kita harus hati-hati, jangan sembarangan mengatakan ini kehendak Tuhan gitu jangan. ya. Kemarin saya kita udah takdir karena itu juga. Kemarin itu saya ketemu sama ada dia dari persekutuan lain lah. Saya bilang, "Kenapa kamu bicara atas nama Tuhan? Emang Tuhan sudah kamu bicara begitu? Mungkin Tuhan mau didik kamu. Lu dapat dari mana kalimat itu? Lu wakili Tuhan ngomong." Ya kan? Jangan. Terus Tuhan ngomongnya kapan tuh? Iya makanya saya bilang. Terus saya bilang, kamu kalau sudah begini, kamu sudah berdiri di posisi Tuhan loh. Kamu nanti kurang pas. Kadang mau hibur orang boleh, tapi juga bilang, rasain lu. Kamu harus bandel sih. Biar dong, jangan juga kan. Kita kan Tuhan pasti memberi kita hikmat, bagaimana bisa simpati dan empati gitu kan. Tapi katakanlah kebenaran firman Tuhan. Makanya banyak jemaat yang mohon maaf nih, mudah sekali kecewa sama pendeta, juga salah-salah kita juga ya kan. Dan jangan-jangan kita suka ngasih janji manis yang gampang banget gitu loh, kayak janji gombal. Maunya ya ini kehendak Tuhan. Kata siapa itu? Kata pendeta itu, ini kehendak Tuhan. Kenapa? Suami saya selingkuh lagi, istri saya punya suami lagi. Yang penting kamu tetap aja setia di dalam Tuhan. Nah ini kan bukan benar yang Pak Abun bilang. Apalagi dengan jargon-jargon mereka nih, pendeta juga manusia. lebih parah lagi dia sudah salah pilih pasangan hidup. Nah ini duri dalam dagingmu. Itu bahaya tuh. Awalnya milih nggak pernah. Kalau sudah senang gitu kan, aku bisa bawa dia dalam Tuhan setelah dia nikah. Wah ini bahaya, makanya. Waduh, iya bahaya. Jangan pakai nama-nama Tuhan lah, sesuatu yang bukan dari Tuhan ya. Iya betul, itu saya setuju. Pak Rahtomo, jadilah kehendakmu. Berarti di situ mungkin Bapak pernah langsung dapat satu pengertian, memang kehendak Tuhan. Saya akhirnya mengikuti jalan Kristus. Atau pernah nggak bertanya begini, kalau kehendak Tuhan berkehendak saya mengikuti jalan Kristus, kenapa kok nggak dari dulu? Nah itu, pernah nggak sampai ke arah sana? Ya, setelah kita mengenal Tuhan, memang mau kita kan dari dulu ya. Karena sebelumnya kan nggak percaya, nggak mengenal Tuhan. Ya, setelah mengenal Tuhan, ternyata Tuhan itu ini ya, dia luar biasa, dia baik, dia penuh kasih. Kenapa tidak seperti dari itu? dulu? Kenapa gitu nggak ya? dari dulu gitu loh? Ya, memang sesuai dengan waktu Tuhan itu sendiri ya, memanggil kita dan kita meresponi itu. Karena Tuhan berikan free will ya, kehendak bebas untuk kita menentukan kapan kita mau membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti itu ya. Terus kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu kan memang ya kita hidup dalam ketaatan setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu kehendak Tuhan itu, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya 1 Petrus 1 ayat 14 katakan, jadilah anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasaimu pada waktu kebodohanmu. Iya, berarti Sehingga kalau banyak masih kebodohan ngikutin yang kemauan kehendak kita tuh kita sebenarnya masih bodoh lah kira-kira seperti bodoh, itu ya kadang seperti itu. Jangan kita, waduh ini Tuhan izinkan. Itu karena kebodohan kita. Iya makanya. Iya. Jadi bukan pengertian di doa Bapa kami jalan kehendakmu tuh ini takdir saya kehendak Tuhan gitu ya, bukan ya? Wah ini Apalagi satu pengertian yang bagus nih. Suka kutip dengan doa atau isi garis padi, bukan kehendakku biarlah kehendakmu yang jadi. Apa maksudnya itu? Apa maksud itu? Dia tahu kali. Kadang-kadang dia ngelihat konteksnya apa.
Apa Tuhan Yesus nggak mau naik ke surga, nggak mau naik ke kayu salib? Saya kan ngomong begitu. Kan nggak mungkin. Dia bilang untuk itu aku datang di saat ini. Ketaatan. Iya kan? Tapi kita nggak tanpa ngerti betapa itu setelah punya keinginan, jangan kehendakku yang jadi kehendakmu yang jadinya. Tuhan bilang nggak jadi lah. Bilang kehendakku kan. Iya. Baik kalau Tuhan sejarah, kalau kamu tinggal dalam firmanku dan firman mintalah apa saja yang kamu Kehendaki. bukan aku kehendaki lu. Iya. Ya kan? Maka kalau Bapa begitu di surga akan memberikannya kepadamu. ya kan? Kalau begitu kita nggak usah kalau gitu harus kehendak kita boleh dong kita. Kalau kamu dalam firman itu akan mendidik kamu bagaimana cara meminta yang benar. Sesuai gitu loh. Nggak mungkin Tuhan, aku mau buka prostitusi. Kan nggak mungkin dong. Ya kan? Bukan Ini- tinggal dalam kebenaran. Ini kalau misalnya ada yang bertanya, bukan dalam kok ada usaha prostitusi? Nonton deh ngeteh yang sebelumnya. Iya kan? Gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya kita punya kehendak boleh ya, Tuhan nggak keberatan selama itu itu adalah hal yang di batas kebenaran, dalam bingkai kebenaran. Oke. Tapi tapi ada juga yang nekat tuh Pak Bun. Apa? Bukan prostitusi. Narkoba. Narsisus, Ya, nar. Iya. Narsisme. Ada itu juga ada Pak Bun, nekat dia itu. Jadi saya bilang kalau gini ya, kalau bicara jadinya kehendakmu kan bicara tentang otoritas Tuhan kan, kekuasaan Tuhan kan. Tuhan itu maha kuasa, tapi dia tidak menjalankan kekuasaannya secara mutlak. Karena ketika dia menciptakan manusia dengan free will, itu menaruhkan risiko yang besar. Memberikan kebebasan kepada kita itu. Sehingga terjadi pemberontakan kan, Iya. dari pihak malaikat, dari pihak manusia gitu. Gitu. Sehingga apakah memang ada waktunya nanti sudah kebebasan sudah close kan, penghakiman Iya. gitu. Tapi sebelum masa itu kan Tuhan maha kuasa, tapi dia belum menjalankan kekuasaannya. Jangan bilang, oh terjadi kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan dari mana? Mana kasihnya? Jangan begitu dong. Manusia kan diberi kebebasan, kan kesalahan kolektif kan. Kenapa ada kanker banyak? Ya, orang yang untungnya kasih zat-zat yang nggak benar, kita makan lah bikinnya. Ini kita kena semua kan. Polusi lah itu. Dia kesalahan kolektif. Iya betul. Gitu. Betul. Jadi jangan keburu, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa ketika kita dapat masalah, kecelakaan, sakit penyakit, ini tragedi lah gitu dalam kehidupan kita, ini kehendak Tuhan. Iya, Ya, jangan. bukan. Betul, Iya. itu saya setuju. Yang jelas kita introspeksi diri. Iya. Yang jelas Tuhan tidak mungkin salah. Ya, Iya sebab kan? iya dia katakan Iya. Tuhan. Kalau Tuhan salah tidak itu mungkin pasti bukan salah. Tuhan tapi hantu. Yang jelas kita yang salah ya Hantu kan. belau itu. Pas kita yang salah karena kita kan seringkali kurang pengetahuan, Iya, karena iya, iya. emosi ya, Iya. lebih mementingkan perasaan saat itu sehingga ngomong sembarangan, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tidak mau belajar serius sebelumnya, Iya, iya. sehingga ketika masa-masa genting datang kita nggak punya pegangan, langsung ke bawah arus. Oke. Akhirnya lari ke jargon tadi, pendeta juga manusia itu Pak Bun. Iya. Setelah jadi pendeta, ini sebelum kita tutup Pak Petrus. Iya. Bagaimana memaknai untuk bisa kita sepakat dengan kehendak Tuhan ketika kita menaikkan doa kami jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ya kita hidup dalam firman itu. Dan firman itu memampukan kita untuk selalu berkata bahwa memang kehendak Tuhan itu yang terbaik. Walaupun secara kasat mata sepertinya gitu. Tapi bagi saya pribadi setelah banyak belajar gitu ya untuk melibatkan Tuhan dan serta firman-Nya itu memang ya nilai-nilai saya praktekkan. Jadi bukan berarti ya suka-suka Tuhan lah. Bukan gitu ya, tapi lebih keberserahan ya. Kan kalau terserah sama berserah beda dong. Enggak, tadi suka-suka Tuhan itu kan Berserah judul- dengan enggak Pak pasrah itu Bun. beda. Iya. Enggak, suka-suka itu kan judul lagu lain. Itu enggak ada hubungannya, enggak ada hubungannya. Iya. Enggak ada hubungannya. Kan kebanyakan orang-orang kalau sudah mulai kayak udah ya udah. Oh itu orang pasrah biasanya takdir. Pasrah. Orang pasrah. Iya. Tapi beda dengan kalau kita mengimani mengamini seperti itu bahwa firman Tuhan dalam hidup kita dimampukan. Makanya bawahnya ada ketaatan tadi ya, menjalani hidup ketaatan, tetap fokus dan kita introspeksi Tapi yang diri. jelas itu hidup kita lebih tepat kita di perjanjian baru hidup oleh iman, bukan hidup oleh ketaatan, salah. Ketaatan, iman menghasilkan ketaatan. Iman yang menghasilkan ketaatan Tapi ketaatan kita beda dengan ketaatan di masa Taurat. di masa Taurat. Kalau kita hidup oleh firman itu kita ada pelaku firman. Oke. Kita bukan taat kepada firman. Iya, karena kalau taat di zaman Taurat kan kalau nggak taat nanti dapat hukuman kayak Kalau gitu. nggak taat berarti kamu di luar kan. Jadi ada peraturan kamu. Tapi kalau kamu pelaku peraturan firman di dalam diri kita hidup oleh firman itu kita pelaku firman. Gitu loh. Jadi sekarang kita itu kita hidup oleh iman itu bukan sebuah yang kepasrahan. Iman itu aktif. Iman itu bukan hanya sepakat. Iman itu adalah hidup oleh firman itu sendiri.
Hidup oleh firman. Jadi kalau mau hidup kehendak Tuhan, aja kehendaknya jadi, dari Pak Petrus katakan, ya kita harus hidup oleh firman. Makanya itu penting sekali supaya iman itu selalu tertampak timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang dimengerti ya kan. Iya, jadi bukan hanya sekedar ya beriman, percaya bahwa ini mobil pasti akan kamu miliki. Kok nggak dapat ya berarti Tuhan belum izinkan. Bukan nah, ini bahaya ini. Kalimat-kalimat seperti ini bahaya. Kehendak dia itu. Iya, kehendak dia sebagai sales ya, Pak. Kehendak yang di dalamnya ada unsur bisnis biasanya. Harus jauh ya. Oke. Pak Petrus, ya. silakan dari mulai Pak Petrus sendiri. Apa yang bisa Pak Petrus bagi dari pengalaman Anda sebagai seorang gembala sedia yang sudah lebih dari 20 tahun ya atau lebih dari 3 dekade merasakan yang namanya anak pendeta seperti apa, pergumulannya seperti apa hingga Anda menjadi gembala sidang untuk bisa memaknai kehendak Tuhan itu selalu terjadi dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Saya pikir ya dulu jadi hamba Tuhan tuh enak. Tapi kenyataannya dalam pengalaman hidup sangat enak. Karena Tuhan itu baik. Amin. Ya, Bapak yang baik. Haleluya. Saya hampir kaget, takutnya ternyata enak gitu bukan ya? Maksud dulu. Sangat enak ya betul. Iya, saya pikir gitu kan. Amin. Saya pikir kok jadi pendeta jadi hamba Tuhan enak gitu. Rupanya dalam pengalaman dalam lapangan hidup enak tenang. Karena apa? Dia Bapak yang baik yang nggak pernah menelantarkan anaknya. Dan kita pun sebagai anak kita harus taat sama dia. Apalagi umur segini sebentar lagi cair bonusnya. Maksudnya nih apa nih? Bonus apa ini? Jangan soal bicara usia apapun saya baru. Tafsir sendiri lah. Ini maksudnya yang daging tadi Pak Andi. Bukan nih lagi musim panas jadi banyak orang jual es batu kristal makanya bentar lagi nunggu cair. Oke Pak Ratomo silakan Pak. Baik, ya kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan juga semua kita anak-anak Tuhan ya sudah seharusnya kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu hidup di dalam ketaatan. Karena nilai tertinggi kekristenan itu terletak kepada ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya. Itu nilai tertinggi kekristenan bagi saya. Dan itu perlu belajar terus. Belajar firman Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Iya. Karena seringkali yang muncul adalah kehendak kita sendiri. Dan itu perlu hubungan yang akrab, intim dengan Tuhan dan juga renungkan firman Tuhan. Nah itulah supaya kita bisa mengerti pengertian jadilah kehendakmu bukan lagi tentang meratapi nasib dan takdir dalam kehidupan ini ya di kehendak Tuhan. Lanjut Pak Balmu, apa yang bisa Anda berikan sebagai insight? Jadi kalau dalam kehendak Tuhan itu kita harus sepenuhnya betul-betul harus hidup oleh firman itu. Ya. Sebab kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam kan, seperti dikatakan di Mazmur pasal 1 dan di Yosua 1 ayat 8. Mungkin juga Paulus bicara sama Timotius ya. Sebab ketika kita merenungkan firman Tuhan, dia memperbaharui jiwa kita. Kenapa kita perasaan suka liar? Karena kita lihatnya di dunia itu mendidik kita. Kalau kita merenungkan firman itu berikan jiwa yang baru, punya pemahaman yang baru, feeling yang baru, kemauan yang baru dari firman itu gitu loh. Kalau suatu hari kita jatuh, ya kita jangan menyerah gitu kan. Kita kembali lagi firman tadi Pak Ratomo katakan, merenungkan firman itu. Sebab kenapa seringkali kita hidup masuk ke Tuhan? Karena jiwa kita itu asing. Kalau kita kutip di 1 Korintus pasal 2 ayat ke-14, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Manusia sukikoi, jiwanya dididik oleh pendidikan, pengajaran, filosofi, nilai dunia ini membentuk karakternya dia. Sehingga apa diinginkan selalu bertabrakan dengan Tuhan gitu. Bagaimana hilangkan ini? Kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita dan kelahiran baru, merenungkan firman, perbaharuan pikiran. Saya meyakini kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita punya feeling yang baru. Amin. Punya mental yang baru. Yes. Mentalnya beda gitu. Yes. Sehingga kita bisa memutuskan, membedakan, menetapkan, melakukan apa, manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Wow. Haleluya. Doa kami juga setiap kita sebagai hamba Tuhan dimanapun yang Tuhan tempatkan dan percayakan, kita tidak lagi menjadi hamba Tuhan yang pasrah deh dengan keadaan. Ini kehendak Tuhan. Karena apa yang kita bicarakan hari ini mengenai bagian dari doa Bapa kami menjelaskan. Boleh kita menghibur, tapi janganlah memberi kata-kata penghiburan yang berdasar dari pengertian kita sendiri sebagai manusia. Tapi apa yang kita sampaikan kepada jemaat, kepada orang-orang yang sedang kita layani adalah sesuatu yang sifatnya mengedukasi,
memberikan satu arahan dan juga pembukaan pikiran bahwa orang yang sedang mendapatkan masalah itu tentu mengerti jadilah kehendakmu, bukan memandang Tuhan mengizinkan hal buruk itu terjadi. Tetapi ada nilai-nilai yang harus dia kerjakan, yaitu introspeksi diri, pembaharuan hidup, supaya apa yang kita lihat sebagai kehendak Tuhan bukanlah sesuatu yang memberati. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Diingat ya, ngobrol teologi. Shalom. Silakan Pak.